Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita boleh berkumpul dan beribadah kembali. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari sama-sama kita mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh selesai. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Saudara sekalian, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Bahwa pertolongan dalam ibadah kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan yang setia memelihara segala ciptaan tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai ibadah kita. Amin. Kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan, ku naikkan syukur. Kami menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau selalu menyertai kehidupan kami, Bapa. Segala
Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita merendahkan diri kita dan merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa-dosa kami, penebus hidup kami. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati. Kami memuji Engkau oleh karena segala kebaikan dan perbuatan tangan Tuhan yang ajaib, yang membawa kami kepada pengenalan akan Tuhan. Kami datang juga kepadamu ya Tuhan, dengan penuh penyesalan atas semua apa yang kami lakukan yang tidak berkenan di mata-Mu. Kami mohon, segala pelanggaran dan dosa kami yang kami lakukan, berkenanlah Tuhan menyucikan dan membasuh kembali hidup kami, mengampuni segala perbuatan kami yang tercela itu, baik kepada sesama kami, baik kepada anggota keluarga kami, maupun kepada Tuhan. Kami mohon anugerah-Mu atas hidup kami. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhan Maha Kasih dan Tuhan berkenan mengampuni segala dosa-dosa kami yang kami akui di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami melalui pengorbanannya di kayu salib. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara sekalian, dengarkanlah berita pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Tuhan di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 31 sampai dengan ayat 32. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilahkan duduk kembali.
Kita terus bersorak-sorai bagi nama Tuhan, kita katakan sukacita sorga. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita sorga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku. Katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sorga nyata penuhiku. Sukacita sorga nyata penuhiku. Sukacita sorga nyata penuhiku. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 119 ayat 9 sampai dengan 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu aku bergembira, seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Demikianlah mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Bobby Putrawan. Sebelumnya kita bernyanyi bagi Tuhan, kita katakan, Engkau Tuhan kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 43 ayat 1 sampai dengan 5. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Tuhan tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terang-Mu dan kesetiaan-Mu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunung-Mu yang kudus dan ke tempat kediaman-Mu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Tuhan, menghadap Tuhan, yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Tuhan, ya sesembahanku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Tuhan, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Rahim, kami berterima kasih atas segala kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami, yang saat ini kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin mendengar dari apa yang tertulis di dalam firman-Mu. Kiranya Tuhan menuntun setiap kami untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan. Berkati kami semua dan biarlah Roh-Mu menuntun kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami, inilah doa kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini kita akan men-sharingkan, kita mencoba membahas apa yang tertulis di dalam Mazmur nomor 43 ayat 1 sampai dengan 5, yang di sini adalah suatu hal yang menarik, topik yang bisa memberikan kita kekuatan dalam menjalani kehidupan ini. Topik pada saat ini berjudul depresi untuk bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur nomor 43 ini memiliki kesamaan struktur dengan Mazmur nomor 42. Sehingga dapat dikatakan Mazmur 43 sebagai fragmen yang tidak dapat dipisahkan dari nyanyian atau ayat sebelumnya. Kesamaan ini menjamin suatu kesatuannya menjadi bagian tak terpisahkan dari nomor 42, dan ini diteguhkan di mana sejumlah manuskrip Ibrani kuno menunjukkan kesatuan nomor 42 dan nomor 43. Ada suatu pertanyaan, bahkan ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tarik di dalam ayat-ayat ini, di mana ayat pertama ada suatu pertanyaan dari orang percaya kepada orang yang diisolasi. Pertanyaannya adalah, di manakah Tuhanmu? Pertanyaan ini ingin membicarakan adanya keterpisahan dari penyembahan Tuhan di bait suci di Yerusalem dan dari persekutuan dengan umat Tuhan. Ada pertanyaan yang lain yang muncul di ayat 2a yang dari orang percaya kepada Tuhannya yang berbunyi, "Mengapa engkau menolakku?" Pertanyaan mengapa engkau menolakku ingin menggambarkan suatu keputusan, adanya suatu keputusan dari doa yang dijawab Tuhan dan pembebasan dari musuh. Ada suatu hal yang putus dari doa yang dijawab Tuhan. Dan ada pertanyaan yang ketiga di ayat 2b dan 5
Yang dimana ini dimunculkan dari orang percaya kepada dirinya. Dari orang percaya kepada hatinya yang berbunyi, mengapa aku tertekan dan gelisah? Dengan kata lain dikatakan juga, kenapa aku pergi berkabung karena penindasan musuh? Terpisah dari kenikmatan kasih sayang Tuhan, diliputi kesedihan. Maka dari pertanyaan ini kita melihat di ayat 1 dimunculkan karakter pengejek. Karakter pengejek ini diidentifikasikan adalah orang yang durhaka, orang penipu, orang yang tidak adil. Maka ayat 1 membicarakan kebutuhan pembenaran dan pembebasan. Dalam hal kebutuhan pembenaran dan pembebasan dikatakan, tegaslah aku, ya Tuhan, dan mohon bela perkaraku. Yang lain dikatakan, luputkan aku. Luputkan segala penderitaan yang menimpa padaku. Ayat 2 ingin menggambarkan karakter Tuhan, yaitu alasan untuk pembenaran. Karakter Tuhan, alasan untuk pembenaran, dikatakan Tuhan kuat. Sehingga Tuhanku yang kuat itu adalah, Engkau adalah Tuhan, kekuatanku. Dia perlu menunjukkan kepada orang-orang di sekitarku bahwa dia kuat atas namaku. Yang berikutnya membahas tentang kehadiran realitas yang menyakitkan, yaitu penindasan dari pembebasan. Sehingga muncullah pertanyaan, mengapa aku pergi berkabung karena penindasan musuh? Ayat ketiga membicarakan jalan menuju pembenaran dan pembebasan. Dengan kata lain ini dikatakan kebenaran Tuhan, sehingga firman Tuhan dikatakan, kirimkan cahayamu dan kebenaranmu. Maka akan terlihat di dalam ayat 4 membicarakan pemulihan untuk ibadah dan pujian umat, yang firman Tuhan tertulis, kepada Tuhan kegembiraanku yang luar biasa. Dari pertanyaan-pertanyaan ini, maka akan terlihat di dalam ayat yang kelima, menggambarkan harapan dalam Tuhan akan lagi memuji Dia, penolongku dan Tuhanku. Hal ini menggambarkan bagaimana musuh yang diperangi, yang ditunjukkan pada ayat 1 dan 2, yang dimana musuh yang diperangi itu membicarakan keinginan, bahaya, penegasan, dan keraguan. Selain musuh yang diperangi, ada hal yang lain, yaitu kemajuan yang ingin ditemukan, yang itu nampak di dalam ayat 3 dan ayat 4. Di sini dijelaskan dalam motivasi pribadinya, yaitu untuk menangkap kebenaran, untuk menyesuaikan kebenaran. Dalam pelayanan umatnya, kita akan memperlihatkan di teks ini untuk menjelaskan, memimpin orang dalam pengorbanan, memimpin umat dalam pujian. Maka ayat yang kelima menunjukkan juga nasihat yang didapatkan, yaitu bagaimana menunjukkan mengapa saya sedih, mengapa saya aman, dan mengapa saya yakin. Ada suatu bentuk kata kerja dan sifat yang ditunjukkan di sini. Sedih, aman, dan yakin.
Maka maka Mazmur nomor 43 ini dapat dikatakan yang dimulai dengan permohonan keadilan. Keadilan di dalam bahasa Ibraninya menggunakan sapeteni. Sapeteni ingin menunjukkan membersihkan nama baik, membuktikan kebenaran. Dan ada permohonan, yaitu pengakuan, untuk meminta dengan sangat mengadakan pembelaan yang digunakan kata Ibraninya weribah. Maka dengan kata lain, si pemazmur ingin mengatakan adanya permohonan keadilan, adanya permohonan pembebasan. Pembebasan dari siapa? Yaitu orang-orang yang menipu, yang tidak adil. Selain itu pemazmur berharap pada terang, yaitu rahmat Tuhan atau kasih setianya. Kenapa ini diminta oleh si pemazmur? Karena ibaratnya adalah digambarkan di sini. Dia hidup di dalam kegelapan. Dia hidup seperti di dalam kesendirian. Tidak ada pertolongan. Penderitaan ini hendak menggambarkan dia terasing dengan yang lain. Maka dia berseru kepada Tuhan, mengajukan permohonan, yaitu keadilan dan pembebasan. Dia berharap untuk Tuhan mengirimkan, menyuruh terang ke dalam dirinya. Dengan kata lain, terang ini hendak digambarkan, diimajinasikan sebagai malaikat pelindung, yang dimanakan menggunakan kata Ibraninya ma'uzi, kekuatanku. Si pemazmur memohon kepada Tuhan untuk mengirimkan, menyuruh terang Tuhan, menemani dirinya. Kenapa si pemazmur meminta Tuhan mengirimkan terangnya? Dikatakan di ayat selanjutnya, bahwa ketika pemazmur dalam kegelapan dan dikelilingi oleh orang-orang yang menipu dan curang, maka dia berharap kepada Tuhan adanya suatu tuntunan, adanya suatu arahan, yang dimana arahan itu didapat di dalam terang Tuhan. Yang dimana Tuhan mengirimkan terang itu dan dia berharap bahwa melalui terang itu, bersama terang itu, ada suatu tuntunan, ada suatu arahan bagaimana dirinya harus berjalan, bagaimana dirinya harus bertindak. Di ayat yang kelima, yang menjadi kesimpulan dari Mazmur nomor 43 ini, dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Si pemazmur ingin menunjukkan kepada dirinya, hai jiwaku, mempertanyakan kepada dirinya, hai diriku, mengapa engkau gelisah? Mengapa engkau takut? Mengapa engkau gemetar? Dan di sini pemazmur ingin mengatakan, ingin menggugat dirinya dan membangun suatu pengharapan kepada Tuhan, yaitu pengharapan untuk bersyukur kepadanya. Karena apa? Karena Tuhanlah penolong dirinya. Karena Tuhanlah sebagai kekuatan dirinya untuk mengatasi persoalan, penderitaan yang ada di dalam dirinya. Si pemazmur merasa di dalam kegelapan. Di dalam kegelapan itulah dia merasa berseru. Dia berharap kepada Tuhan. Karena Engkaulah penolongku. Karena Engkaulah kekuatanku.
Maka ini adalah cara lain untuk mengatakan, izinkanlah aku kembali diyakinkan akan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Pemazmur ingin berharap, izinkan aku Tuhan untuk kembali meyakinkan diriku untuk merasakan anugerah-Mu, menerima anugerah-Mu. Jika di sini terdapat dua keinginan, maka keinginan itu adalah bebas dari penganiayaan dan ingin pergi ke bait Tuhan. Jadi di dalam segala pengharapannya, di dalam segala syukurnya, si pemazmur ingin dibebaskan. Aku ingin bebas dari kegelapan ini, dari penderitaan yang aku alami. Dan tidak hanya berhenti di situ. Pembebasan itu harus disertai dengan keberlanjutan yang tidak pernah lepas, yaitu aku ingin pergi ke bait Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering di dalam hidup ini mengalami penderitaan. Kita di dalam hidup ini sering mengalami penipuan. Orang menipu kepada diri kita. Kita mendapatkan bahwa kita merasa diperlakukan tidak adil. Dan kita merasa ingin mengalami keadilan yang dikenakan dalam diri kita. Kita merasakan diri kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman. Kita sering diejek, kita sering dihina, kita sering dirugikan orang lain. Kita sering ditindas, kita sering diasingkan, dijauhi dari orang lain. Kita merasa terasing dan kita merasa di dalam kegelapan. Dan kemudian kita berharap kepada Tuhan untuk membebaskan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari kita sering mengalami itu. Kita sering berlari, meminta pertolongan kepada orang lain. Untuk orang lain bisa menyelesaikan permasalahan kita. Ya, kita sering melakukan itu. Tapi yang menjadi masalah adalah kita sering mengutamakan pertolongan orang lain itu kepada diri kita, bukan kepada Tuhan. Pemazmur ingin mengajarkan kepada kita, berharaplah kepada Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Dari segala penderitaan itu, segala hal yang menipu kita, segala hal yang tidak adil di dalam kehidupan kita, kita berharap. Karena apa? Karena kita bersyukur kepada Tuhan. Maka dengan demikian hendak dikatakan bahwa segala penderitaan itu untuk kita bersyukur kepada Tuhan, untuk kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita berharap kepada Tuhan, apa yang diharapkan? Yaitu pembebasan. Ya, pembebasan. Segala persoalan yang menimpa diri kita, segala yang tidak menyenangkan diri kita. Tetapi hal yang menarik, yang lebih utama saya pikir di dalam teks ini adalah kita pergi ke bait Tuhan. Jadi segala pembebasan itu berujung kepada bagaimana kita bisa pergi ke bait Tuhan. Jika itu menjadi ujung dari pengharapan kita, pembebasan kita, maka pemazmur ingin menggambarkan bahwa Tuhan menolong kita. Kita berharap kepada Tuhan supaya kita datang kepada Tuhan. Kita tetap bergantung kepada Tuhan.
kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita tetap hidup di dalam Tuhan. Jika dengan demikian, pembebasan terhadap penderitaan, pembebasan kita di dalam kegelapan, bukan untuk menyenangkan diri kita, untuk kita merasa enak, untuk kita merasa senang, tidak semata untuk itu. Tetapi yang terutama adalah supaya kita datang ke bait Tuhan. Supaya kita lebih mengenal Tuhan. Kita bisa mempelajari bahwa di dalam perjanjian lama, bait Tuhan adalah tempat untuk kita bersekutu kepada Tuhan. Di mana kita bercengkerama kepada Tuhan. Di mana kita mendengar suara Tuhan. Untuk kita bisa mengenal jalan-jalan Tuhan sebagai umat Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan, untuk kami boleh men-sharingkan apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Biarlah itu Tuhan meneraikan di dalam kehidupan kami, dalam hati kami, supaya kami menjadi teguh, kami dapat berjalan di dalam jalan lurus Tuhan. Kami boleh memperoleh pembebasan dari Tuhan dan beribadah ke bait Tuhan. Biarlah hati kami bersyukur setiap hari. Biarlah hati kami berlimpah ucapan terima kasih kepada Tuhan yang terus mendampingi kami di dalam setiap kehidupan kami, dalam kesenangan, dalam kedukaan. Tuhan, biarlah kami berserah di dalam kehidupan kami, seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa permohonan kami, kiranya Tuhan mengabulkannya atas kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan membawa segala pergumulan kita, karena Tuhan sudah berkenan untuk menyapa kita melalui firman-Nya yang menguatkan dan menegur serta menghibur kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam surga, kami datang padamu dengan penuh ucapan syukur bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau, ya Tuhan, senantiasa ada di tengah-tengah kami, menyertai kami di dalam perjalanan iman kami sebagai anak-anak-Mu. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar hidup kami mencerminkan Kristus yang hidup di dalam hidup kami. Tentu kami percaya dan kami sadar bahwa dalam perjalanan hidup kami ini banyak pergumulan yang mesti kami hadapi, yang mesti kami lewati. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau dengan anugerah-Mu menopang kami dalam pergumulan-pergumulan, baik di tengah-tengah gereja-Mu, Gereja Presbyterian Evangelical Indonesia. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan atas semua penata layanan
dari gerejamu ini. Baik yang ada di Pulau Sumba, yang ada di Malang, yang ada di Magelang, di Semarang, yang ada di Kalimantan, yang ada di Bitung dan Manado, maupun yang ada di Gading Serpong. Kami berdoa ya Tuhan, kepada semua anggota gereja GPEI. Kiranya Tuhan menguatkan mereka di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keluarga, rumah tangga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah studi, bahkan di tengah-tengah pelayanan mereka. Topanglah mereka ya Tuhan, dalam kesempatan mereka mendidik anak-anak mereka. Sehingga keluarga demi keluarga dari anggota gereja GPEI senantiasa mengandalkan Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan menolong juga setiap pelayan-pelayan-Mu, sehingga mereka dengan giat, dengan penuh tanggung jawab, dan juga dengan penuh dedikasi untuk menyerahkan sepenuhnya panggilan dan pelayanan mereka ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi dan menjaga setiap abdi-abdi-Mu yang melayani Engkau. Ya, biarlah gereja demi gereja GPEI yang ada di Nusantara ini semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan semakin menjadi gereja yang berkenan padamu. Tuhan, kami mau berdoa untuk bangsa kami, untuk pemimpin yang tertinggi sampai kepada pemimpin yang paling rendah. Biarlah ada kesatuan hati di antara mereka, sehingga mereka boleh mengambil keputusan yang berpihak kepada semua orang, dan mereka boleh melakukan tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan, dengan penuh hikmat, dan mereka juga bertanggung jawab untuk menjaga bangsa dan negara kami ini, agar bangsa kami tetap satu, jauh dari pertikaian, jauh dari semua kerusuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga menolong semua warga masyarakat di tengah-tengah upaya bersama dengan pemerintah menanggulangi wabah penyakit pandemi COVID-19. Kiranya sebagai warga negara yang baik, kami juga boleh ambil bagian untuk menjalankan tanggung jawab kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang juga ikut membawa bangsa ini kepada satu tujuan, yaitu bangsa kami boleh terbebas dari pandemi COVID-19. Baik sebagai warga negara maupun sebagai warga gereja. Tuhan, kami juga berdoa untuk semua yang sedang menghadapi bencana alam. Kami berdoa kiranya pertolongan Tuhan kepada keluarga demi keluarga yang mengalami bencana alam, yang kehilangan sanak famili, yang kehilangan harta benda, bahkan yang mengalami depresi sekalipun. Kiranya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah mereka, memberi kekuatan dan menopang hidup mereka. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semua yang mereka alami, mereka boleh melihat kepada tangan kemurahan Tuhan yang tak terlihat tetapi sungguh menopang dan menolong mereka. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami mau sempurnakan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Anggota gereja saya undang berdiri.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, kita akan mengakhiri rangkaian ibadah kita hari ini. Dan mari kita sama-sama membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkah, puji Dia seluruh makhluk, puji Dia seluruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Saudara sekalian, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji namanya, dan kita sudah menyampaikan semua pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be like you. Change my